Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi pembahasan perilaku konsumen yang beranggotakan Harisma Sofi Nadia, Febri Dwi Retnosari, Rara Wulansari, Nindi Aprilia Permatasari. Pembahasan yang pertama adalah pendekatan utilitas dalam perilaku konsumen. Salah satu tujuan perusahaan adalah menciptakan kepuasan para konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Penjual suatu produk harus mampu mempelajari konsumen yang dibidiknya, bagaimana kesukaan pembelinya, daya belinya, kebiasaan, serta kapan pembeli itu memerlukan barang yang dikehendaki. Dalam memahami perilaku konsumen, maka para produsen perlu mengetahui bagaimana teori konsumen terhadap pembelian suatu barang atau jasa. Kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa sering disebut utilitas. Istilah utilitas ini berhubungan dengan nama seorang filosof Inggris yang bernama Jeremy Bentham. Namun demikian, tidak ada seorang ekonom pun pada masa itu yang bisa memahami hubungan antara nilai suatu barang dengan kepuasan yang diperoleh dari pengkonsumsian barang tersebut. Adam Smith membedakan nilai guna dengan nilai tukar dan memberikan contoh yang sangat terkenal yakni berlian dan air. William Stanley Jevons yang menjelaskan hubungan antara utilitas dan harga atau nilai tukar. Dia memperkenalkan konsep utilitas marginal atau marginal utility. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penentuan pilihan konsumen ada dua, yaitu pendekatan utilitas dan pendekatan kurva indiference. Asumsi-asumsi pendekatan utilitas. Yang pertama, tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Yang kedua, konsumen akan memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggarannya. Yang ketiga, utilitas dapat diukur secara kardinal. Yang keempat, marginal utility dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. Marginal utility adalah perubahan total utility yang disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan kurva indifferent. Pendekatan kurva indifferent menggunakan pengukuran ordinal dalam menganalisis pilihan konsumen dan menurunkan fungsi permintaan. Pengukuran ordinal yang dimaksud di sini adalah pengukuran kepuasan konsumen yang menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Tingkat-tingkat utilitas yang ditetapkan oleh beberapa kelompok barang menunjukkan peringkat dari barang-barang tersebut. Sekelompok barang terdiri dari jumlah barang dengan kuantitas tertentu. Misalnya sebuah rumah, 2 mobil, atau 3 sepeda motor. Di sini asumsi-asumsi pendekatan kurva indifferent itu ada 4, yaitu yang pertama, konsumen mendapat kepuasan atau utilitas lewat barang-barang yang dikonsumsinya. Yang kedua, konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Yang ketiga, konsumen mempunyai suatu skala preferensi. Yang keempat yaitu MRS atau Marginal Rate of Substitution akan menurun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. MRS adalah suatu barang Y yang bisa diganti oleh satu unit barang X pada tingkat kepuasan yang sama. Skala atau fungsi preferensi. Fungsi preferensi adalah suatu sistem atau serangkaian kaidah dalam menentukan pilihan. Setiap individu di sini dianggap memiliki fungsi preferensi. Kurva indifferent mencerminkan preferensi konsumen. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi atau pembeli barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Artinya, konsumen tidak akan lebih suka kepada satu titik dibanding titik-titik yang lain yang terletak pada kurva tersebut. Kumpulan kurva indifferent disebut indifference map dari setiap konsumen.
lebih jelasnya yaitu bisa diperhatikan contoh berikut, yaitu schedule indifferent dan kurva indifferent yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini dan gambar di bawah ini. Tampak bahwa jika kuantitas suatu barang turun, maka kuantitas untuk barang lain akan naik agar konsumen dapat mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Di sini kurva indifferent itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu semakin ke kanan atas atau semakin menjauhi titik origin, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Yang kedua, kurva indifferent tidak berpotongan satu sama lainnya. Artinya, tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifferent yang berbeda. Yang ketiga, kurva indifferent berslope negatif. Artinya, konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Yang keempat, kurva indifferent cembung ke arah origin, yang berarti menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi, atau marginal rate of substitution. Selanjutnya, saya akan membahas tentang garis anggaran. Yang dimaksud dengan garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Di sini, konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada garis sebelah kiri garis anggaran. Titik yang ada pada sebelah kiri garis anggaran tersebut menunjukkan tingkat pengeluaran yang lebih rendah. Garis anggaran mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah berslope negatif. Yang kedua adalah berbentuk linier selama harga tidak berubah. Yang ketiga, nilai dan garis anggaran semakin ke kanan semakin besar. Dan yang keempat adalah garis anggaran akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga. Yang selanjutnya adalah pilihan konsumen. Seorang konsumen akan memilih sekelompok barang yang memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi haruslah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indifference tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran, dan yang kedua adalah keadaan tersebut terjadi pada titik singgung antara kurva indifference tertinggi dengan garis anggaran. Pada contoh tersebut, titik C merupakan titik keseimbangan. Konsumen tidak mempunyai rangsangan atau insentif untuk mengubah kombinasi barang-barang yang dipilihnya. Dengan kata lain, tidak ada kombinasi lain yang bisa dicapai yang memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan kendala anggaran yang ada. Apakah konsumen akan membeli barang X yang lebih banyak dan barang Y yang lebih sedikit untuk memaksimumkan tingkat kepuasannya, ataukah sebaliknya? Kurva indifference tersebut lebih curam daripada garis anggaran. Oleh karena itu, MRS lebih besar dari rasio PX per PY. Konsumen tersebut dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dengan mengkonsumsikan barang X yang lebih banyak dan barang Y yang lebih sedikit, karena MRS akan turun jika konsumsi barang X naik. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan kurva indifference. Untuk pendekatan kurva indifference ini menggunakan pendekatan ordinal seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, dan kurva indifference ini lebih menekankan pada perbandingan kepuasan yang diperoleh konsumen terhadap berbagai pilihan konsumsi tanpa perlu mengetahui seberapa besar kepuasan itu sendiri. Jadi misalnya terdapat dua jenis barang, yang satunya itu adalah barang X dan yang satunya adalah barang Y. Jika seorang konsumen ia lebih memilih barang X dengan menunjukkan bahwa ia lebih puas terhadap barang X daripada barang Y, atau tingkat utility barang X lebih besar daripada barang Y, maka hal ini dinamakan sebagai strongly prefer. Jadi si konsumen ia lebih memilih barang X, dan jika seorang konsumen ia sama-sama menyukai barang X dan barang Y, ini dinamakan indifference. Nah, jadi indifference ini menganggap kepuasan yang diperoleh dari barang itu sama.
untuk barang X dan barang Y ini memiliki tingkat kepuasan yang sama. Dan pada materi ini, kurva indifference dapat digunakan setiap saat dalam menganalisis pilihan antara dua barang, seperti barang X dan barang Y yang baru saya jelaskan. Dengan memberi batasan bahwa suatu barang adalah segala sesuatu, maka cara ini dapat diterapkan di dalam permasalahan pilihan konsumen yang sangat luas. Kurva indifference dapat digunakan untuk menurunkan kurva permintaan, baik itu secara grafis maupun matematis. Jadi untuk menurunkan kurva indifference ini terdapat dua tahap. Untuk tahap yang pertama, itu teman-teman harus menggambarkan bagaimana dulu kurva konsumsi harga atau price consumption curve atau PCC, dan untuk tahap yang kedua teman-teman harus menggambarkan bagaimana kombinasi-kombinasi harga kuantitas dari PCC tersebut. Nah, untuk pada slide berikutnya teman-teman mohon perhatikan hubungan antara kurva indifference dengan kurva permintaan. Berikut adalah kurva dari dua tahap penurunan kurva permintaan. Pada gambar yang pertama adalah bentuk dari kurva konsumsi harga, dan pada gambar yang kedua itu adalah kurva permintaan. Nah, jika kalian memperhatikan pada kurva permintaan, itu sudah menunjukkan sebuah penurunan. Seiring peningkatan harga, maka kuantitas suatu barang akan menurun. Tampak pada tingkat harga 1, yang mana harganya lebih murah dibandingkan daripada harga kedua, ketiga, dan keempat. Maka kuantiti yang diminta itu semakin banyak. Namun pada tingkat harga keempat atau harga yang paling mahal, daripada harga P1, P2, dan P3, tingkat kuantitinya juga menurun. Kurva indifference ini bertujuan untuk menurunkan permintaan terhadap barang X agar konsumen lebih memilih barang Y. Hal ini biasanya dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan. Untuk ini saya mengambil contoh pemerintah menginginkan masyarakat mengurangi penggunaan bensin premium. Namun secara langsung pemerintah tidak bisa langsung meminta kepada masyarakat untuk mengurangi bensin premium. Oleh karena itu pemerintah memiliki strategi bahwa ia akan menaikkan pajak bensin premium. Karena diasumsikan bahwa bensin premium dan bensin super memiliki tingkat kegunaan yang sama atau indifference tadi, maka dengan kenaikan harga bensin premium diharapkan mampu menurunkan penggunaan bensin premium dan beralih pada bensin super tersebut. Dari pengaruh program peraturan pajak bagi bensin, maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi barang dari barang satu ke barang satunya yang lain yang setara atau memiliki tingkat kegunaan yang sama. Nah, mungkin demikian video ini kami tampilkan. Apabila terdapat kurangnya, kami dari kelompok 3 mohon maaf karena kami juga masih belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.